Aku datang ke kau nih, aku tahu kau punya utang. Oh, gitu kayaknya kan. Padahal kita juga punya utang kan. Tapi percaya diri. Bawa kebenaran. Paham nggak kira-kira? Kita bukan mau nipu orang. Saya datang Yusuf Frida. Yusuf Frida ke sini. Ada siap 80 juta yuk. Tengok ke langit, tengok ke bawah. 80 juta itu dikit, bukan stokis. Begini keuntungannya, jeber. Transfer 80 juta. Awal mulanya didatangkan yang pertama, nggak closing, ragu. Didatangkan saya, closing, ngambil keputusan. Betul nggak? Langsung transfer hari itu juga. Ada high selling yang saya pakai. High selling yang saya pakai apa? Ayo kalau tidak ngambil keputusan, kita kasih orang lain. Memang waktu itu ada yang mau buka stokis. Itu namanya high selling, membandingkan. Ayo nggak buka, orang lain buka. Ayo pilih mana? Oh yaudah aku buka. Transfer hari ini juga. Transfer 80 juta. Inilah orang yang punya stokis, Pak. Tepuk tangan. 80 juta tuh kecil atau besar? Hah? Kecil. Besar. Ya, betul nggak? Tapi kenapa mulut saya lantang aja ngomong 80 juta? Waktu di perusahaan lama, saya BBS, priority saya, itu ada berapa orang? Banyak kan priority saya itu? Priority saya itu udah berapa orang dulu? Datang priority. Berapa join PT ini? 80 juta. Berapa poin? 80 juta. Kok mudah banget? Iya dong, ini bisnis. Wah, apa nggak kira-kira? Jadi kita kalau kita punya harga diri, kita lebih bergengsi. Anda sakit, Anda butuh produk ini. Daripada Anda suntik, daripada Anda berobat yang lain-lain, tidak ada perubahan, pakai ini. Dia mengandung glutathione dan sebagainya. Tapi kasih edukasi yang benar. Makanya gimana caranya? Apalin materinya. Paham? Itu Pak. Makanya kita kalau di rumah lagi nyantai, buka, baca. Jangan dihafalin, diulang-ulang aja. Nanti lama-lama kita hafal. Ngerti? Oke. Jadi begitu caranya. Jadi kalau kita datengin orang, wah, aku tahu nih Bu Zarma lagi butuh duit nih. Bu Zarma, ada bisnis, jos banget. Apa tuh Pak Sandi? Waduh. Aku sebenarnya kayak mana Bu ya? Ngomongin ini rasa bergetar sih Bu. Kenapa? Saya melihat kawan saya tuh sukses nih. Bukan saya yang sukses. Saya karena baru juga nih join. Sukses nih sekarang. Baru join 2 bulan, 3 bulan, udah 11 juta penghasilannya. Misalnya begitu ya, saya dikasih Yusuf Frida. Yusuf Frida ini sekarang 11.500.000 bonusnya. Menariknya yuk, Bu Zarma. Beliau itu tidak lebih daripada Bu Zarma. Kalau soal bercakap, Bu Zarma lebih keren tuh. Bu Zarma terpancing nggak? Terpancing apa? Pujian. Paham? Jadi kita pasti buat bagaimana Bu Zarma? Itu mendikti namanya. Paham nggak kira-kira? Tapi ketika kesan pertama sudah menarik, orang akan ambil peluang. Puji di awal, bisa nggak mulai? Bisa? Puji. Jadi Bu Zarma ini nampaknya saya nggak puji, tapi sebenarnya masukannya bahasanya enak kan? Bu Zarma, beliau itu kalau ngomong jauh di bawah Bu Zarma. Berarti Bu Zarma bisa punya potensi yang lebih besar. Apalagi Bu Zarma, di mana ada bergerak, Ibu prospek. Pohon bergerak dikit aja Bu, Ibu prospek. Saya paham sama Ibu. Saya yakin Ibu lebih cepat sukses. Apa sih bisnisnya? Tunggu sebentar Bu, aku tunjukin bukti-buktinya dulu. Oh, makin ngeces nggak? Cepatlah tunjukkan bisnisnya. Pengen nggak gitu? Siapa yang ngotot? Karena saya sudah tunjukin bonusnya, tunjukin buktinya di awal. Siapa yang minta di prospek? Tapi Bu Zarma, ini ada bisnis bagus. Kalau kita satu kiri, satu kanan, 25 kiri, 25 kanan, alah, enak lagi. Betul nggak? Makanya di awal itu harus menarik dulu. Ngerti sampai di sini? Jadi kalau kita ketemu kawan nih, kita harus tahu dulu database-nya. Oh, Bu Nur ini tinggalnya di perkebunan, jauh. Oh, di sana pasti banyak orang sakit tuh. Saya tahu nih Bu Nur nih, kalau dia ngobrol sama kawan-kawannya, orang pasti banyak yang butuh nih. Betul nggak? Saya ngomong, Bu Nur, ada bisnis bagus untuk Bu Nur. Dan ini cocok di tempat Bu Nur. Ngerti? Bisa begitu? Orang di dikte itu rata-rata yang nol.
Puji di awal bisa. Nah, sekarang kita praktek. Bersampingannya, udah tahu namanya masing-masing? Contohnya, Bapak ya, tapi harus tahu namanya dulu. Harus tahu nama, karena Bapak ini hebat, nggak menarik. Tapi sebut namanya, langsung masuk ke inti hatinya, Pak. Paham nggak kira-kira? Pujian itu harus masuk ke nama. Nama itu melambangkan kebahagiaan, melambangkan pujian yang mendalam. Paham? Jadi kalau kita sanguinis itu kadang-kadang lupa nyebut nama orang. Saya ini sanguinis. Ngomong nama orang itu harus berkali-kali. Kayak Bang Jahuri. Jahuri apa? Juhaini. Nah, saya berapa kali nanya dari tadi? Karena otak saya itu sanguinis. Ada yang seperti saya sulit untuk mengingat nama orang. Itu namanya sanguinis. Buka aja di bukunya. Ditulis di situ susah menyebut nama orang. Itu di buku namanya skill personality plus. Nah, makanya itu apakah itu memang bawaan pelupa? Bukan. Itu bawaan lahir. Ngerti sampai di sini? Oke. Jadi kita mau role play ini agak banyak memang ya, agak banyak. Jadi itu sebenarnya adalah seni. Anda mengarang. Paham nggak kira-kira? Karena ketika kita ketemu orang, bagaimana kalau seandainya kita habis bahan? Kan sering tuh. Habis bahan, assalamualaikum. Udah senyap dunia itu, betul nggak? Ah, itu tidak boleh. Ya, kita harus bercakapnya hebat. Habis bahan, Anda puji foto-foto yang ada di ruangan itu. Kalau habis bahan, apa? Puji apa? Gimana caranya? Nah, itu dia. Cocok. Betul sekali. Wih, anak ibu udah sarjana ya. Di mana sarjananya? Paham? Ini udah habis kata-kata. Sudah itu. Wah, ya. Sukseslah Bapak ya. Anaknya udah sarjana semua. Cuman anak saya tuh bandel. Tenang Bu, bandel itu biasa. Itu seni-seni dalam keluarga biasa. Nah, cuman ibu tetap jaga kesehatannya. Balik lagi ke goblin. Paham gak kira-kira? Paham? Nah, jadi jangan terlalu kaku nanti di depan orang. Paham ya? Nah, cuman jangan juga terlalu banyak menyimpangnya. Nanti balik lagi payah. Ngerti nggak? Balik lagi ke materi payah. Jadi memang harus betul-betul kayaknya udah mulai bingung dia kena ngomong apa. Apa yang ada di rumahnya itu ditunjuk. Wih, ini piala siapa Bu? Gitu. Siap? Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu. Siapa yang udah mulai banyak materi? Udah mulai dapat materi banyak? Sabar. Oke. Yang berikutnya adalah edifikasi. Apa? Edifikasi itu apa? Memuji bagiannya. Kalau edifikasi itu apa? Menggambarkan seseorang ini apa? Menggambarkan benda ini apa? Bukan, apa? Bukan pandai, apa? Contoh begini. Edifikasi itu penting. Ada sebuah cerita di pelelangan, ada sebuah biola tua. Biola tua ini dilelang, ketika sudah masuk ke dalam ruangan itu, ruangan sudah senyap. Datanglah MC-nya mengatakan, oke, ini ada sebuah biola tua, ya, kita mulai dari $5. Kecil ya, $5. Berarti biolanya nggak berharga nih. Oke, langsung boleh $6. Yang di sana $8. Ayo, ada lagi kata MC-nya. $10. Oke, ada lagi. Ayo, ada lagi. Bu Sunyi mentok di $10. Karena paling banter harganya mungkin 100 ribuan. Gitu ya. Oke, tiba-tiba ada seorang orang tua datang mendekati biola tersebut. Dan dia ambil biolanya, dan dia setel senarnya, dan dia mainkan dengan lagu yang sangat menarik. Dengan suara yang sangat merdu. Dan orang dalam ruangan itu belum pernah mendengar suara biola semerdu ini. Setelah selesai dimainkan, dia tutup, dia taruh lagi $1.000, $3.000, $5.000. Maksud dari ini apa? Orang tua tadi mengidentifikasi bahwa ini adalah biola
yang terbaik. Dan tidak akan Anda temukan di biola yang lain. Bapak tadi cuma memetikkan, betul nggak? Memainkan, tapi sebenarnya itu adalah edifikasi. Nah, kalau kita mau presentasi kita sukses, maka perbaiki edifikasi. Ketika kita duduk seperti ini ada audiennya, ini ada upline kita. Ketika sudah duduk seperti ini, harapan saya adalah closing ya. Paham? Saya mau closingkan Pak Wahidin. Nah, apa yang terjadi, nanti kita akan ada beberapa session, ya, akan ada beberapa keadaan, kejadian yang kita akan ulang-ulangi. Oke, yang pertama yang benarnya. Yang benarnya. Pak Wahidin, ini kebetulan saya langsung saja ya, ini karena mau mengingat waktu, ini saya kebetulan bawa Ibu Eni namanya. Padahal saya sudah WA dari jauh ya. Sebelum saya datang, saya sudah WA dulu. Pak Wahidin, saya mau datang ke rumah Pak Wahidin, saya bawa mentor saya. Karena kelas Pak Wahidin bukan kelas saya. Saya belum apa-apanya. Pak Wahidin ini kelasnya sama mentor saya. Gitu. Mantap nggak? Saya puji Pak Wahid. Pak Wahid ini saya puji dulu. Karena Bapak nih kalau sama saya nih nggak level Pak. Bapak levelnya sama mentor saya langsung. Kelas Bapak nih sebenarnya Pak Wahidin nggak ada apa-apanya, misalnya begitu. Tapi kena puji begitu, jadi langsung bangga. Yang pertama, Pak Wahidin langsung open mind, ya, membuka hati dan pikiran. Nah, ketika Pak Wahidin sudah membuka pikirannya, jadi kita datang tuh sudah disiapkan, betul nggak kira-kira? Oke Pak Wahidin, ini yang sesuai saya omongin tadi, yang saya WA, yang saya telepon, ya. Ini Bu Eni yang saya jauh-jauh datangkan. Sebenarnya Bu Eni ini tidak ada waktu untuk sini. Cuman karena saya peduli sama Pak Wahidin, saya kepingin Bu Eni ini menjelaskan sama Pak Wahidin sebuah perusahaan yang saat ini lagi bergening session, yang mana saya yakin Pak Wahidin sangat cocok di bisnis ini. Makanya saya sebenarnya mau belajar sama Pak Wahidin sih, ya. Tapi karena saya pengen punya tim yang hebat kayak Pak Wahidin, saya ngajak orang yang lebih hebat daripada saya. Oke, mungkin tanpa panjang lebar lagi kepada Bu Eni kami persilahkan. Bisa begitu? Enak nggak dengarnya? Kira-kira yang dengar enak nggak? Tapi yang kedua, Pak Wahidin, kacau nih, lama udah ketemu nih. Ayo ngomonglah. Begitu contohnya, ketika Eni ngomong, coba jelasin. HP. Terus ngomong. Ayo Nianto, cepatlah ke sini. Ayo. Oke, aku tunggu sini ya. Oke, siap. Yuk. Ada musiknya enggak? Ini Pak. Apa yang saya lakukan ini? Lasa. Closing nggak Pak Wahidinnya? Dan ini tidak boleh dilakukan. Dan apa yang harus saya lakukan? Aku katanya. Ya. Nah, jadi yang benar ketika Bu Eni jelaskan, coba jelaskan. Pak, kami dari Sikap saya seperti ini. PT Alam Brand Lab, ini ada peluang bisnis yang luar biasa, yaitu yang besar merupakan perusahaan besar. Nanti bapaknya kalau minat bisa kami itu ajarin, mentoring. Oke. Dalam ini paham sampai di sini? Padahal saya lebih tahu dari pembicaranya, tapi saya pura-pura tidak. Itulah sikap edifikasi. Tepuk tangan sekali lagi. Kita jangan main handphone, kita jangan ngapa-ngapain, karena kita berharap closing. Terus, contohnya, ini minta mau pakai flipchart. Ntar di situ dulu. Presentasi, silakan. Bahasanya udah pas, tapi maaf Pak Sandi, tolong ambil flipchartnya. Kalau tolong ambil itu masih menyuruh. Paham? Maaf Pak Sandi,
tolong ambil. Padahal kita berkoncu. Misalnya, yuk kakak, yuk kakak. Tiba-tiba di sini ngomongnya Pak Sandi. Sebenarnya tujuannya supaya closing aja. Gilo, Pak Sandi lah dibilang Pak Wahidin begitu sama saya. Aku kedudukan Sandi nih, begitu ya. Terus ngomong. Istilahnya untuk meyakinkan. Betul. Itulah sebenarnya edifikasi. Terus kayak tadi coba tolong maaf. Maaf Pak, tolong ambil. Oke, siap. Ngasihnya pun jangan macam ini. Paham? Nah, ngambilnya ya silakan Bu. Oke. Terima kasih. Ya, jelaskan lagi. Nah, begitu udah jelaskan, pokoknya sampai selesai itu kadang-kadang, aduh ibu dia ngomong apa, kadang-kadang, betul nggak gitu ya? Coba kita, oh mantap. Nah nanti kalau ibu dilupa, cepat-cepat, oh ya Bu, yang kalau nggak salah Pak Wahidin ini, ada GoPlint ini ada untuk asam urat ya Bu ya? Kita tahu nih, mungkin lupa. Paham nggak? Ada untuk asam, oh iya, wih Pak Wahidin mantap nih. Ikutin aja. Dah begitu, paham nggak kira-kira? Udah selesai ngomong. Termasuk ini bisnis juga begitu. Paham? Dan boleh nggak begini? Coba presentasi. Coba. Coba presentasi pakai ini flipchart. Nanti ini kita praktekin ya. Kita praktekin masing-masing. Ini adalah sikap kita dalam presentasi. Ini siapa produk? Produk dulu. Di Pak ada produk yang sangat ampuh dari sisi alam ini, yaitu Cocok nih Pak, kalau Bapak langsung, ini bisnisnya juga bagus. Bagus bisnisnya. Jadi, apa kita kemarin, ya kan, pakai ini, luar biasa Pak. Sampai terstop pembicaranya, itu juga tidak boleh. Paham? Jadi,